Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Daksu Poleng. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelangkiran. Iya. Nah, di sini ada banyak teman-teman yang masih bingung kenapa di setiap rumah itu harus ada pelangkiran seperti itu. Kadang-kadang di dapur juga ada pelangkiran. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu pelangkiran, mungkin makna dari pelangkiran tersebut, bagaimana cara melingkirkan pindahannya yang lebih jelasnya. Bisa dijelaskan apa sih itu pelangkiran gitu? Jadi baik bahwa pelangkiran itu ada yang menafsirkan akar katanya adalah langkir dia. Langkir. Jadi langkir ini kalau konsep kita di Bali disebut dengan gunung dia. Makanya disebut dengan gunung toh langkir seperti itu. Jadi langkir itu juga berarti gunung, bahwa konsepnya kita percaya sebagai Nusantara bahwa gunung itu adalah sebagai tempat berstananya para dewa. Itu yang pertama. Kemudian gunung itu adalah sebagai tempat untuk menarik energi atau kekuatan alam semesta beli. Makanya disimbolkan dengan adanya lingga. Kemudian di mungkin Nusantara ada menhir, ada dormen dan lain sebagainya beli. Inilah sesuatu yang diyakini. Langkir ini adalah sesuatu yang diyakini mampu menarik kekuatan daripada alam semesta, baik itu manifestasi sebagai sang pencipta dan lain sebagainya seperti itu. Itu istilahnya arti daripada pelangkiran tersebut. Mungkin dari lontar mungkin bisa dijelaskan, ada sastra yang kalau menjelaskan secara lontar beliau. Lontar yang pernah saya baca cuma dua beliau. Lontar yang pertama lontar Aji Mayasandi, bahwa mengatakan pelangkiran itu sebagai tempat berstananya saudara kita disebut dengan kande empat. Karena dipercaya di saat kita tidur bahwa saudara kita ini dia akan bangun. Nah, inilah yang perlu dibuatkan stana atau tempat yang ditaruh di tempat tidur kita sebagai hulu. Itu yang pertama. Kemudian di dalam lontar Dharma Kuhuripan, bahwa pelangkiran ini adalah sebagai tempat berstananya istilahnya pengempon rare atau pengempon, bisa dikatakan sebagai pembantu atau bahasa penjaga ya. Mohon maaf, sebagai penjaga anak atau bayi. Nah, itulah di saat kita mempunyai yang namanya bayi yang baru lahir itu, dibuatkanlah istilahnya pelangkiran disebut dengan kumare. Sangat kumare. Makanya anak kecil itu biasanya dia malam itu kan ketawa, seperti ada yang orang nyandai kalau bahasa Balinya begitu, ketawa. Itulah di dalam lontar Dharma Kuhuripan. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki sastra membahas tentang pelangkiran, ayo monggo kita sharing diskusi untuk memperlengkap wawasan. Mungkin itu. Nah, dari segi pelangkiran itu sendiri kan yang tadi Jero jelaskan bahwa langkir dari kata langkir gunung, di mana tempat berstananya para dewa. Nah, apakah di setiap rumah itu diwajibkan ada pelangkiran gitu? Kalau konsep kita berbicara wajib sih iya beliau. Karena setiap manusia itu di saat kita lahir itu kita memiliki namanya saudara beliau. Disebut dengan kanda empat atau pancasana kalau kita di Bali, dan kemudian di luar Bali sebut dengan sedulur papat lima pancar. Nah, inilah yang perlu dibuatkan stana yang nantinya akan menjaga kita di saat kita tidur. Jadi diyakini kalau orang yang istilahnya tempat tidurnya tidak memiliki pelangkiran, ya sering istilahnya ketindihan. Kita kan sudah bahas di videonya tentang apa itu ketindihan. Kemudian untuk yang kedua yang memiliki anak baru lahir itu dibuatkan juga istilahnya pelangkiran sebut dengan kumare. Ya, kemudian karena diyakini bidadari itu akan istilahnya menjaga anak itu, kemudian menghibur malam-malam supaya dia ketawa dan sebagainya. Itulah diwajibkan kita. Nah, kalau dari sisi peletakan nih kan, di peletakan biasanya kan yang identik itu adalah kamar kan, kamar diisi pelangkiran. Nah, kadang juga ada tuh yang di dapur. Terus kalau ada orang yang berdagang, mungkin yang satu tempat sama rumahnya di dagangnya dia isi pelangkiran. Nah, apakah masing-masing letaknya ini membedakan juga dari fungsi pelangkiran itu sendiri atau gimana? Iya, jadi seperti ini bahwa seperti akar katanya langit itu adilahnya ke gunung. Kemudian yang gunung atau lingga calir adalah ajaran ketuhanan yang diyakini sebagai media atau magnet yang besar untuk menarik kekuatan atau manifestasi sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu istilahnya tidak terbatasi. Jadi
sesuai dengan tempatnya beli, itu sah saja, itu dibenarkan. Konsep mungkin kita kita punya usaha, kita menaruh pelangkiran, ya kita puja di sana, yang kita setanakan di sana bukan kanda 4, tetapi adalah Betari Melanting atau Rambut Sedana yang kita yakini sebagai dewa atau Dewi Laksmi yang memberikan istilahnya rezeki kita untuk berdagang. Nah, kemudian jika kita memiliki istilahnya perahu, kita sebagai nelayan, ya udah istilahnya yang baru di sana sebagai dewa bendige seperti itu beli, sebagai dewa nelayan. Jadi bahkan sekarang banyak saudara-saudara kita yang merantau mungkin menjadikan pelangkiran sebagai penghayatan untuk leluhur dia. Dia tidak bisa istilahnya pulang kampung membuat pelangkiran, kemudian dia membeli istilahnya ngontrak. Sebelum beli ngontrak, dia tidak mungkin istilahnya mendirikan bangunan yang permanen atau pelingin permanen, kan tidak diizinkan oleh pemilik rumah. Kemudian dia membuatlah istilahnya penghayatan, dijadikanlah sebagai turus lumbung. Jadi konsep turus lumbung ini itu juga diatur di dalam lontar Jaya Kasunu beli. Jaya Kasunu bahwa tidak sembarangan kayu yang boleh digunakan untuk turus lumbung. Di sana dilakukan hanya 2 kayu. Satu itu dab-dab sebagai kayu sakti. Kemudian adalah tiing kuning beli. Nah, tiing kuning kenapa itu dibuatkan? Karena diyakini dab-dab itu dia mampu menarik kekuatan-kekuatan untuk menetralkan pekarangan itu beli. Itu yang pertama. Kemudian sebagai media tester kalau bahasa kerennya beli. Jadi kalau kita istilahnya membeli rumah atau tanah baru, kita diwajibkan untuk membuat turus lumbung dulu, jangan istilahnya pelingin permanen di dalam sastra ini. Kenapa? Karena di saat kita membuat turus lumbung 3 kali berturut-turut kayu sakti atau kayu dab-dab itu mati, berarti kita harus ada tanda tanya. Berarti tempat yang akan kita huni ini panas, perlu kita proteksi dengan pecaruan dan lain sebagainya. Ini sebagai media tester seperti itu beli. Berarti turus lumbung yang tadi jelaskan itu masuk ke kategori sebagai pelangkiran juga. Atasnya beli. Di atasnya kan. Yang di atas ring ada. Turus lumbung ini biasanya kan satu turus lumbung secara umum dia menggunakan yang namanya ancak saji. Ancak saji itu terbuat dari bambu biasanya. Tetapi zaman sekarang banyak teman-teman lebih praktis. Dia membuat turus lumbung, di atasnya pelangkiran lah ditaruh sebagai tempat untuk menaruh sesajen atau aturan itu seperti itu beli. Jadi kan pelangkiran itu istilahnya dia tidak bisa dijelaskan atau dibatasi dalam suatu makna, tetapi pelangkiran itu berarti atau memiliki arti berbeda sesuai dengan tempat untuk siapa kita memuja. Atau tatanan kita ngelinggihan ya. Jadi seperti itu. Siapa yang melingih di pelangkiran tergantung tempat dan fungsinya. Seperti itu. Untuk di depan rumah ya sebagai penungkaran lah. Nah, kalau misalnya kita di rumah kan, udah secara permanen kita udah punya pelingin, seperti itu. Nah sekarang fungsi dari biasanya kan di kamar-kamar juga ada pelangkiran kan. Jadi sebaiknya kita memfungsikan pelangkiran yang ada di kamar itu lebih kemana nih? Kalau kita sudah punya pelinggi, satu sudah punya kemulan untuk mengayat leluhur. Jadi untuk di kamar itu dijelaskan di dalam lontar Aji Maya Sandi, bahwa itu kita sebagai memuja atau memberikan lah istilahnya rasa hormat kepada saudara kita, seperti itu disebut dengan kande. Kande. Jadi untuk memuja saudara-saudara kita. Nah, menyinggung tadi Beli Jarum mengatakan membahas tentang kayu yang dipakai untuk pelangkiran. Terus lumbung dan sekarang kita ke pelangkiran ini mungkin kayu apa saja yang boleh dipakai dan mungkin kayu apa saja yang tidak boleh dipakai. Iya, baik. Jadi gini Beli, kalau secara pertama kita fungsikan turus lumbung ini kan sebagai penghayatan atau setana untuk memuja manifestasi daripada Tuhan yang Maha Kuasa seperti Beli. Jadi secara yang mengatur tentang kayu yang boleh untuk digunakan pelangkiran itu sih belum ada Beli, tetapi kayu yang boleh digunakan untuk membuat pelinggih itu ada. Jadi kita pelangkiran ini kita samakan sebagai pelinggih, karena itu sebagai media nantinya. Jadi kemudian di dalam lontar yang pertama adalah Aji Janantaka Beli. Aji Janantaka. Atau disebut dengan Aji Jayantaka. Itu ada 2 versi yang mengatakan kayu itu boleh disebut ada 3 kayu. Yang pertama adalah disebut dengan kayu tigang ruas atau
tiga rumpun beli. Sebenarnya memiliki rumpun yang sama, itu Gempines, Bayur, dan Bentawas. Ini dibolehkan di dalam lontar aji jangan dake. Kemudian di dalam lontar Waras Pati Tatu juga dijelaskan di sana bahwa mula-mula Tuhan ini sebagai Sang Hyang Siwa menciptakan dunia ini adalah daratan ini muncullah dari lautan es yang mengering. Di dalam lautan itu jelaskan. Kemudian muncullah lautan itu menjadi daratan. Setelah itu diciptakanlah tumbuh-tumbuhan pertama. Kemudian setelah ciptaan tumbuh-tumbuhan baru diciptakanlah binatang. Binatang pemakan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu baru diciptakan manusia, karena manusia itu sebagai omnivora, memakan tumbuh-tumbuhan dan binatang, seperti itulah konsepnya sebagai rantai makanan. Jadi di dalam lontar itu dijelaskan bahwa pohon kayu itu dibagi menjadi 5 klasifikasi atau 5 jenis. Itu disebut dengan kayu Prabu atau rajanya kayu, kemudian kayu patih, kayu arya, kayu demung, dan kayu tumenggung. Apa yang disebut dengan kayu Prabu di sana dijelaskan adalah jenis-jenis kayu yang diperbolehkan atau yang baik digunakan untuk membuat pelinggih. Yang pertama adalah kayu cendana. Cendana itu yang sangat bagus. Makanya kalau kita membuat pelinggih tidak bisa full menggunakan kayu cendana, pasti menggunakan jatuhnya atau sedikit aja lah pakai kayu cendana. Simpulkan. Kemudian majegau. Dan juga cempaka. Nah, inilah digunakan di dalam konsep. Kemudian kayunya pati itu ada kutat dan nangka. Nangke, puli di sana dijelaskan. Nah, makanya nangke itu masih boleh dia digunakan untuk pelinggih. Masih boleh dia nangke, intaran itu masih boleh. Tetapi nangke itu sangat dilarang untuk membuat sebagai bangunan rumah. Karena diyakini itu sebagai panas gitu. Sakit-sakitan dan lain sebagainya beli. Kemudian yang kedua adalah kayu arya beli. Kayu arya itu ada yang namanya belalu, sentul, dan lain sebagainya. Kemudian kayu demung itu ada benderut, tep ini itu sangat baik untuk membuat rumah beli. Karena diyakini apabila orang memiliki ilmu nyiwu atau black magic, apabila rumah kita sudah memiliki yang namanya kayu tep, entah itu kita di pintunya kita tempel, di lambangnya atau di daun pintunya, daun jendelanya kita tempel, diyakini orang yang melepaskan yang namanya ilmu desti atau tanda kutip ilmu liat kiri, ilmunya sampai di rumah kita tuh akan atau istilahnya hilang. Seperti namanya itu artinya istilahnya hilang lah, seperti itulah. Kemudian terakhir adalah kayu tumenggung, yaitu suren dan bayut. Jadi untuk jenis kayunya mungkin teman-teman bisa search di Google, karena di dalam lontar itu tidak dibuatkan gambarannya, beli hanya nama-namanya aja beli. Jadi mengacu kepada lontar Astu Kusala Kusali yang sangat umum, mungkin kita bahas di sebagai referensi kita di Bali, itu ada disebut dengan pancil taru. Jadi ada 5 kayu yang sangat baik digunakan untuk pelinggih. Disebut dengan pancil taru, yaitu taru cempaka, cenane, majegau, sandak, dan nagasari. Nah, inilah disebut dengan pancil taksu atau pancil taru atau 5 kayu yang sangat istimewa, seperti itu beli. Nah, itulah di dalam konsep itu beli. Nah, tadi kan itu yang bisa dipakai, boleh. Nah, sekarang yang tidak jadi bisa dipakai itu yang pertama kan yang tidak boleh selain daripada itu. Tetapi apabila kita melihat pohon cendana, majegau, cempaka, terkadang dia tidak dibolehkan menggunakan pelinggih asalkan satu dia tumbuh di kuburan. Kayu apapun itu, entah itu cendana, cempaka, sandat, pancil taru, tumbuh di kuburan itu dilarang untuk menggunakan pelinggih. Kemudian tumbuh dia di di aliran sungai atau istilahnya numbak air, itu tidak boleh juga. Kemudian kayu yang pernah tersambar petir, itu tidak boleh. Dan kayu nunggak semi itu artinya kayu yang sudah dipotong kemudian tumbuh lagi ya. Ini tidak boleh untuk digunakan pelinggih. Mesti itu cenana, mesti apapun. Dan apapun itu, kalau udah termasuk kayu tumbuh di kuburan, kayu istilahnya pernah tersambar petir, kayu nunggak semi pernah dipotong dan juga hidup lagi, seperti itu tidak boleh. Nah, kalau kombinasi nih Jero, seperti yang tadi Jero jelaskan, misalnya kita nggak menemukan nih kayu cendana yang bagus misalnya dipakai. Nah, kita kombinasikan misalnya dengan kayu-kayu yang ada, terus hanya disimpulkan dengan kayu cendana sebagai jatuh. Itu dibolehkan. Asalkan tidak larangannya itu
Oh, Itu tidak tumbuh di kuburan. Mungkin kita membeli ini di pasar, kita tidak tahu itu kayunya kayu apa. Kayu apa? Atau mungkin kayu jati dipakai. Jadi kita bisa, mungkin kita punya majagaut sedikit ya, kita pakai jatu, kita tempel di sana. Seperti itu. Jadi bisa dikombinasikan. Bisa dikombinasikan seperti itu. Nah, dari kita ngomongin ke pelangkiran ini Iya. di Jarut. Mengenai tata letak pelangkiran itu sendiri nih, kan kita harusnya mengambil acuan itu, kan biasanya ada tuh yang baru masuk pintu, di sebelahnya itu dia isi pelangkiran itu, kita nggak memandang itu arahnya di mana gitu. Nah, menurut Jeru nih bagaimana mengatur tata letak dari pelangkiran itu sendiri? Jadi gini, yang pertama itu kan seperti saya katakan tadi, kita klasifikasikan sebagai pelinggih, karena kenapa itu sebagai juga setana untuk kita mengayatkan. Jadi kalau kita melinggih itu pasti acuannya kita adalah astu kusala kusali dan astu bumi. Kalau kita mengacu pada astu bumi ada yang namanya hulu dan teben. Jadi hulu teben kita di Bali itu ada dua, kaje dan kangin. Kalau kita di Beleleng. Kalau di Denpasar kan kita berbeda, istilahnya selatan dan timur lah. Kalau kita di Beleleng, kalau di Bali Selatan mungkin utara dan timur. Utara dan timur. Jadi gunung sebagai patokan dan matahari. Nah, tetapi seperti beli katakan di pintu masuk itu dibuatkan pelinggih dan itu tidak memilih hulu. Apakah itu benar? Karena di dalam konsepnya juga atur konsal apabila kita membuat lebo itu tidak mengacu kepada astu bumi, tapi mengacu kepada pintu keluar. Kalau kita pintu keluar menghadap ke barat, ya udah kita pelinggihnya pelanggarannya ada ke barat. Karena dia sebagai tabeng aling-aling, sebagai karena yang bersana di lebo adalah dikatakan sebagai durgema, yang bisa dikatakan juga itu yang nantinya sebagai penghalang. Bahkan sekarang banyak yang membuat apa namanya gapura sebelah kiri kanan itu sudah isi lubang. Nah, lubang itu sah-sah aja asalkan sudah menggunakan yang namanya proses akar pedagingan. Mungkin kita nanam kan dulu nanam cabai bentar pasti ada akar pedagingan. Kemudian istilahnya ada pemelapasan, ada proses istilahnya pembersihan lah. Proses upacara upakarannya ya. Nah, kalau untuk yang di kamar nih lu apa masih menggunakan ulu teben? Ulu teben juga. Tetap di kepala lah. Berarti biarpun pintu masuknya di sebelah, anggap kalau di Beleleng nih di sebelah utaranya kan biasanya tuh bukan tebennya tuh kan. Berarti dia kan agak di tengah dari kamarnya kita naruh pelangkiran itu. Berarti lebih mengikuti arah mata angin. Yang jelas kita kalau di kamar itu menghadap ke timur dan menghadap ke gunung. Jadi gunung kita di Beleleng kan ada kajir nih. Yang istilahnya yang luput daripada astu bumi itu hanya lebuh. Hanya lebuh. Ya, dan arci kalau kita mendirikan Ganesha itu tidak masuk dengan astu buminya nih. Lainnya harus mengikuti gininya. Astu buminya ya, ulu teben konsep kita di Bali. Nah, ini belajar. Sekarang masyarakat pemujaan ya kan, banyak teman-teman mungkin bertanya gimana cara melinggihkan pelangkiran tersebut, karena banyak teman-teman mungkin kan ada yang ngekos seperti kata Jeruk tadi kan tidak tahu cara melinggihkan apa yang dilinggihkan. Mungkin ada caranya nggak? Apa saja mungkin sarana Banten atau cara melinggihkan pelangkiran? Jadi gini, kalau istilahnya pelangkiran kita untuk apa yang berapa? Secara umum kita melinggihkan pelangkiran pasti ada konsep namanya pras pejati, itu paling alit. Pras pejati sornya pasti ada pesugihan mencewarna kan. Kemudian ada banyu owang. Itu kalau kita untuk di kamar istilahnya untuk proses kandinya. Jadi tapi kalau untuk di luar untuk pengayatan kita leluhur nantinya sebagai suri mungkin kan, sebagai suri itu pasti yang paling alit pras itu dur mengalir ulang ambil. Itu prosesnya kan tanpa akar dagingan dengan pras itu dur mengalir ulang ambil. Kalau akar dagingan kan pasti ada bantan mendang dan lain sebagainya beli. Jadi kalau konsep itu hanya sebatas pras pejadi itu orang walak itu masih boleh. Ingat tatanan kita masih sampai pras pejadinya itu. Tapi kalau udah naik daripada itu ada istilahnya caru, kita menggunakan ike satu, kita udah boleh. Yang berhak hanya ike jati. Temanku ya, kita istilahnya tadi kalau yang bisa kita tahu mantra karena kita belajar, mungkin kita search di Google, tetapi kita tidak boleh. Tapi Jero Mangku kalau dia sudah mewinter yang namanya ike jati, dia tidak bisa karena istilahnya dia hanya sesontengan, tetapi dia boleh. Inilah dari kalau bisa kita harus bedakan. Mungkin itu beli. Nah, sedikit juga dulu. Kalau misalnya teman-teman kita nih anggap yang kos kan
dari segi lahan dia nggak punya tuh di luar kan, Yeah. hanya ada di kamar. Misalnya dia melinggihkan di pelangkiran itu Yeah. yang memfungsikan sebagai surya atau yang tadi dibilang Yeah. untuk menghayatan leluhur itu misalnya. Nah sedangkan kalau misalnya di rumah itu Tuhan itu kan nggak mungkin langsung masuk Yeah. ke rumah itu atau lewat pintu gitu secara sembarangan kan. Nah untuk mengatasi itu apa aja, misalnya di pintu kita menaruh apa gitu Ya, misalnya. jadi ini yang pertama adalah seperti beli kita gunakan pelanggarannya untuk netral. Dalam artian netral kita melingkirkan pelanggaran untuk kita menghayat apapun kita bisa, entah itu leluhur, entah itu betara-betara yang ada di Nusantara khususnya. Kemudian untuk kande itu hak aja. Yang pertama kita jangan menaruh apapun di pelanggaran selain yang namanya daksina lingga. Paicu jangan. Kalau kita ingin netral, kenapa? Karena logikanya pelanggaran ini adalah ibarat kursi. Jadi kita sudah menaruh sesuatu benda, entah itu paice yang berasal dari pura A, otomatis nanti kita mengayat pura B, kita taruh di mana? Nah, itu. Jadi kita harus netral, kita fungsikan pelanggaran ini sebagai tempat untuk mengayat istilahnya memanggil kekuatan Tuhan dalam manifestasi Tuhan, tidak terbatas apapun. Jangan isi apapun selain dari lingga. Nah kemudian kalau kita gunakan untuk surya, karena kita tidak boleh, karena secara sastra kan surya itu harus di luar. Karena surya itu makanya pelindung surya itu tidak ada istilahnya tutupnya. Pasti los kan seperti Padma lah, itulah surya kalau kita di Bali Padmasari, kalau kita di Buleleng. Tetapi agama ini adalah agama yang fleksibel. Dan kita tidak fanatik. Kita dibolehkan asalkan menggunakan yang namanya luhur. Luhur itu adalah secarik kain putih yang ditaruh di atas pelangkiran. Itu sebagai istilahnya media bahwasanya secara niskala itu pelangkiran ini tidak tertutup oleh atap. Nah makanya di saat kita melingkirkan mungkin penun karang, di atasnya ada kanopi, di atas penan karang ini di bawah kanopi itu diusahakan ada kain putih. Ya kain putih ini adalah tanda luring akase loh. Luring akase itu artinya langit. Nah itulah langit yang suci itu luring akase yang tidak terkontaminasi oleh atap secara nyata seperti itu. Berarti secara niskala biar tidak ngesulung gitu lah modelnya. Nah itu kan tadi kalau kita ada batas atasnya. Nah, kalau kita di batas sampingnya kan kita ada yang menaruh di pelangkiran, sedangkan kita anggap kita berkeluarga kan bercinta seperti itu. Nah apa pakai pagar itu sebenarnya? Iya Pak, baik. Jadi gini, itu pertanyaan sangat baik nih. Karena kan ini pelangkiran dia, kemudian kita punya kamar kos satu, sedangkan kita istilahnya orang berkeluarga, pasti kita berhubungan, kemudian juga mungkin istrinya habis mandi di sana ganti pakaian dan lain sebagainya, supaya ada membedakan mana tempat suci dan mana tempat pawongan. Jadi kita ada istilahnya perayangan, pawongan dan pelemahan. Konsep perayangan ini kita masih menggunakan benang tridatu. Benang tridatu ini adalah kekuatan yang memiliki omang atau ong. Tuhan itu sendiri. Jadi contoh ini pelangkiran, mohon maaf, ini pelangkiran, kita ambil benang tridatu, kita pasupati, ada mantranya Om Pasupati yang berjam lewang gitu dulu. Nanti kita suruh ketiknya beli apa namanya editornya supaya nggak salah nanti. Setelah kita pasupati benang tridatunya itu baru kita pagarin. Jadi untuk yang masupati ini siapapun boleh, karena ini istilahnya mantra pasupati untuk orang walake, bukan untuk orang yang sudah menuju jati atau mereka jati. Ini netral. Seperti itu kita taruh di sini. Nah, jadi di sini keliling kita isi benang tridatu, baru di atasnya isi luhur. Fungsinya apa? Supaya tempat ini itu adalah areal perahyangan atau tempat suci, tidak carup atau tidak berbaur dengan pawongan tempat manusia seperti itu. Jadi di luar dari benang itu adalah jabulnya. Nah, seperti itulah. Itu yang terpenting ya di Jadi kita mengerti jadinya batas-batasnya seperti apa gitu kan. Mungkin itu saja ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan dari Beli Jeru mengenai pelangkiran. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih kurang paham terutama yang teman-teman saudara-saudara kita yang merantau kebanyakan kan memerlukan pelangkiran sebagai media untuk ya ingat kepada Tuhan. Jadi mungkin masukkan lagi, tadi kan saya menjelaskan bahwa pelangkiran itu hanya untuk dasine lingga. Jadi itu untuk yang netral. Kalau teman-teman istilahnya punya paici itu kita buatkan pelangkiran lagi. Kita buatkan di bawah lagi. Dua jadinya. Ya,
tapi lebih di bawah daripada pelangkiran utama. Posisinya ya. Ya, posisinya lebih di bawah. Iya. Mungkin itu aja teman-teman. Mungkin itu aja Bli Jarot. Kurang lebihnya nanti kita diskusi sama teman-teman juga, bisa di komen di IG atau FB atau di YouTube langsung. Tunggu di nanti berespon dari Bli Jeru mengenai pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk mantranya di deskripsinya tuh mungkin teman-teman bisa baca ya. Nggak di teksnya, mungkin di deskripsinya ditaruh sama editor. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih pembahasan kali ini kita tentang pelangkiran. Sekali lagi di sini kami bukan menggurui, kami di sini sama-sama masih belajar. Kita masih membutuhkan tuntunan juga dari teman-teman. Kita di sini sharing, bisa langsung seperti dari Bli Dede tadi, bisa komen di channel YouTube, di FB atau bisa di IG. Mungkin kalau ada kita salah kata, mungkin salah pemahaman, kami mohon maaf. Ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami agar kami terus bisa berkarya. Kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.